Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama saya berterima kasih kepada teman saya yang membantu bikin video ini, oleh Ustadz Roy, insyaallah. Ada juga Ustadz Muhsin, insyaallah, yang bantu teman ini. Baik. Karena sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rafli Kleiden. Saya saat ini tinggal di Kota Bitung. Saya saat ini lagi berkuliah di IAIN Manado, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, Prodi PGMI atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Video ini dibuat dengan tujuan tugas dari studi Islam. Saya akan membawa satu pembahasan di mana pembahasan ini sangat penting bagi kita untuk seorang muslim. Tema yang akan saya bawa tentang agama Islam. Sebelum kita masuk ke tema tersebut, kita kan sering bertanya-tanya, apa itu Islam? Apa tujuan Islam, atau enggak, misalkan apa manfaat dari agama Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Agama Islam, ya, apa itu agama Islam dan makna dari Islam? Dalam bahasa Arab, agama berasal dari kata ad-din. Saya tulis bahasa Arabnya. Ad-din. Agama. Dari bahasa Arab, ad-din artinya agama. Baik. Ad-din yang berarti undang-undang atau hukum, ya. Ad-din agama berasal dari kata ad-din yang berarti artinya undang-undang atau hukum. Artinya menguasai, menundukkan atau patuh. Ya. Nah, dalam makna Islam, sedangkan Islam maknanya itu ada banyak. Saya contohkan dari kata Islam, ya, mempunyai makna yang luas dalam bahasa Arab. Contohnya misalkan aslama yuslimu. Aslama yuslimu yang memiliki arti, makna dari aslama yuslimu yaitu berserah diri. Artinya apa? Orang Islam yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dengan pernyataan syahadatain. Ada juga maknanya yaitu salamatan. Saya tulis saja, ya. Salamatan memiliki arti selamat. Selamat. Artinya apa? Orang-orang yang menjaga keselamatan diri dan saudaranya yang sesama muslim. Inilah arti dari agama atau makna dari Islam. Nah, sedangkan untuk dalil yang berkaitan dengan agama Islam itu sangat banyak. Di dalam Al-Quran itu sangat banyak, baik itu di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Saya akan membawakan cukup 2 dalil saja yang berasal dari Al-Quran, yakni di dalam surah Al-Imran. Yang pertama itu di dalam surah Al-Imran. Dalil yang pertama di dalam surah Al-Imran.
ayat 19. Saya baca artinya saya. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Berarti dari seluruh agama yang ada ya, di bumi ini, yang hanya diterima oleh Allah itu adalah agama Islam. Sedangkan dalil kedua yaitu surah Al-Baqarah ayat 131. Saya baca artinya. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, Islamlah, tunduk patuhlah. Ibrahim menjawab, aku Islam, tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Jadi ini adalah contoh dari yang berasal dari Al-Quran mengenai tentang agama Islam. Nah, Islam sebagai agama, apakah boleh Islam sebagai agama? Jawabannya boleh. Islam sebagaimana? Islam sebagai agama adalah ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Jadi Islam ini berasal dari Allah. Nah, dari Allah terus diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi melalui perantara malaikat Jibril. Dari Nabi Muhammad barulah kepada kita semua sampai saat ini. Nah, agama Islam ini mencakup banyak hal seperti akidah, syariat, akhlak, serta bersifat universal, bersifat umum, dan rahmatan lil alamin. Sehingga Islam ini membawa rahmat, kedamaian dan kebaikan bagi seluruh makhluk. Dengan tujuan utama agama Islam ini membimbing manusia menuju kebahagiaan di dunia maupun keselamatan di akhirat. Di dunia dapat dan di akhirat juga dapat. Nah, yang berikutnya, Islam adalah agama untuk seluruh manusia. Seluruh manusia. Jadi Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk hidup. Agama ini, yaitu agama Islam, tidak hanya untuk orang Arab saja, atau orang Mekah atau orang Madinah, akan tetapi agama Islam ini untuk seluruh manusia, dari awal sampai pun pada akhir zaman. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada seluruh manusia sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Jadi Islam adalah agama Allah yang berlaku untuk seluruh manusia, mengajarkan tauhid, keadilan dan kasih sayang agar semua mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jadi agama Islam ini bersifat umum untuk seluruh manusia. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya yaitu Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia sebagai pedoman atau petunjuk agar manusia itu selamat di dunia maupun di akhirat. Dan Islam ini datang menyempurnakan agama yang sebelumnya, dan hanya Islam agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam ini sudah ada dari sebelum dari Nabi Muhammad. Dari zaman Nabi Adam itu Islam sudah ada, karena Islam ini membawa tauhid untuk berserah diri kepada Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim
menyeru kepada kaumnya untuk bertauhid atau beriman kepada Allah. Nah, dari Islam ini sudah ada dari sejak zaman nabi-nabi terdahulu. Terus Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad ini dengan tujuan untuk menyempurnakan agama-agama yang sebelumnya. Dan ada kisah juga yang di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah. Nah, itu sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam meninggal, dia berwasiat kepada anak-anaknya untuk tidak mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasanya wasiat terakhir Nabi Ibrahim itu bukanlah tentang harta ataupun warisan, tapi tentang apa? Tentang berwasiat kepada anak-anaknya, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan agama Islam ini hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di surat Ali Imran ayat 19 tadi. Ya. Mungkin cuman ini yang bisa Anda dapat sampaikan. Sebelum mengakhiri video ini, saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang tepat atau masih kagok lah bahasanya, kaku-kaku. Karena saya juga baru pertama kali bikin video mengajar seperti ini. Jadi saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Baik, mungkin cuma ini yang bisa saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.